dengan agam pisan. Ingat? Ngopi di ketek. Mantap. Di Palembang Good Guide. Oke, jadi bagi yang baru pertama ikut ya, yang baru pertama ketemu, nah, nama turnya ini adalah Ngopi di Ketek. Nah, tapi dikelola secara profesional, bahkan yang menjadi supervisornya. Alhamdulillah sampai di Pulau Kemarau. Ini aku baru tahu rupanya Pulau Kemarau ini dekatnya dengan Pusri. Tak jauh. Oke, mantap. Palembang tahun 50-an ngeluarin buku untuk wisatawan ya, istilahnya itu guidebook. Itu teman-teman. Oke. Nah, jadi di pulau ini tuh ada legenda ya. Nah, ini legendanya Pulau. Kayaknya nggak sampai sini.
Cuman kalau teman-teman pernah nonton film Pirates Caribbean, nonton ya kan ada Pirates Caribbean yang kedua apa yang Dan aku baru tahu, ternyata di Pusri dulu terletak kerajaan Palembang yang disebut dengan Keraton Kuto Gawang yang sekarang menjadi kompleks Pusri. Ini nggak boleh masuk dalam kayak? kalau kalau pagoda ditutup. Oh tutup. Kalau sini juga apa-apa. Ya. Nah, singa ini tuh sepasang laki cewek. Sekarang lagi di depan pagoda Pulau Kemarau. Pulau Kemarau ini banyak cerita legenda masyarakat yang mana sepasang kekasih yang berbeda etnis dari Siti Fatimah Melayu dan Tan Bun An dari etnis Tionghoa. Nanti kita jelasin secara detail sejarah Pulau Kemarau menurut cerita masyarakat. Dan ada versi menurut sejarah di zaman Belanda, ntar kita jelasin. Mantap. Menurut legenda, Tan Bun An datang ke Palembang untuk berdagang dan jatuh cinta kepada Siti Fatimah. Keduanya menjalin hubungan dan berencana menikah. Tan Bun An mengajak Siti Fatimah ke Tiongkok untuk bertemu orang tuanya. Dan setelah pulang mereka membawa 7 guci yang berisi emas. Saat sampai di muara Sungai Musi, Tan Bun An membuka salah satu guci dan mendapat isi yang ternyata hanya sayuran sawi asin. Tan Bun An marah dan membuang semua guci ke sungai. Guci terakhir jatuh dan pecah di atas kapal, sehingga emas di dalamnya berhamburan. Tan Bun An terjun ke Sungai Musi untuk mengambil guci-guci yang sudah dibuangnya. Tetapi Tan Bun An dan pengawalnya tidak kunjung muncul ke permukaan. Siti Fatimah pun ikut terjun ke sungai untuk mencari Tan Bun An dan pengawalnya. Namun Tan Bun An dan Siti Fatimah serta pengawalnya mati tenggelam. Beberapa waktu kemudian muncullah pulau kecil di tempat mereka terjun. Pulau tersebut dinamai Pulau Kemarau. Di Pulau Kemarau ini terdapat resort untuk wisatawan, tapi sayang terbengkalai, tidak terurus. Ini punyanya pemerintah Kota Palembang. Mungkin kedepannya bisa diperbaiki lagi untuk wisatawan agar Pulau Kemarau lebih baik, lebih maju. Dari atas, misal di situ ntar ada yang tampil apa ya kan? Ada yang tampil musik, ya, ada yang tampil nari, kan enak. Kamar bola, karena di dalamnya ada biliar. Nah, di Societet itu biasanya ya, kalau yang pegawai-pegawai Belanda, disitulah karir mereka dipertaruhkan. Karena kalau misalkan ini punya Belanda, BPM, Batavia Petroleum Maskapai. Sebelah sana tahun 48 ketika Belanda berperang di sana. Kami melanjutkan perjalanan ke Kampung Air. Di sini kami makan di Resto Apung Sasera. Maaf ya. Sekarang udah manis.
Pendidikan Dinas Pariwisata ya tulisannya. Nah, ini kan yang UNJ Jakarta ya. Ya, terima kasih Pak. Dinas Prawiro di Kalibata. Jadi setiap 10 November pasti rutin. Disitulah nama Pak Jun. Kemarin STPM. Tapi mama harus sabar ya. Ya udah, pokoknya biarin mama mau puasa pakai yang biasanya benar dari dulu dari Esa aja mengge ca. Nah, jadi ini sudah makan di warung Apung Sasera. Makanannya enaknya. Jadi untuk kawan-kawan yang lagi wisata ke Pulau Kemarau, jangan lupa mampir ke Resto Apung Sasera. Tempatnya mantap. Dan ketika ingin melanjutkan perjalanan pulang, ketek kami tersangkut tali besar dan membuat nahkoda kami turun ke air untuk memperbaikinya. Untung bapak ini lihai berenang. Coba kalau nggak bisa berenang. Lagi perjalanan balik. Ketek. Alhamdulillah pulang dengan selamat, sehat walafiat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mantap.